Salam, salam sejahtera dan salam sehat selalu untuk kita semua. Berjumpa lagi dengan saya dalam kesempatan yang berbahagia hari ini. Doa dan harapan saya kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa di sorga, kasih dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, serta sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam kehidupan kita semua. Amin. Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan ini saya akan menyajikan satu topik yang tentunya sangat penting, menarik, kontekstual, dan tentunya juga akan menambah wawasan, menambah pengetahuan kita tentang berbagai hal di dalam kehidupan kita. Dan Bapak Ibu Saudara, topik saya pada kesempatan ini ialah tentang jagalah lidahmu. Jagalah lidahmu. Nah, bagian firman Tuhan yang akan saya bagikan terambil dari kitab Mazmur nomor 19 ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Kiranya perkataanku dan pikiranku menyenangkan Engkau ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, lidah mempunyai kekuatan yang sangat misterius, ya. Perkataan atau kata-kata yang kita ucapkan, kalimat-kalimat yang kita sampaikan dengan lidah dapat membawa efek positif, tetapi juga membawa dampak yang negatif. Kalimat-kalimat, kata-kata atau perkataan-perkataan yang kita sampaikan, yang kita kemukakan, bisa membawa kesembuhan, tetapi juga bisa melukai, menyakiti, bahkan merugikan orang lain. Kata-kata kita juga bisa menginspirasi, bisa memotivasi, bisa membangun, tetapi juga bisa menghancurkan, bahkan bisa mematikan kehidupan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, sangat penting bagi kita sebagai orang-orang percaya, sebagai umat Tuhan, untuk waspada, berhati-hati, berjaga-jaga terkait dengan peranan lidah di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam kesempatan ini saya akan memberikan beberapa hal singkat tentang pentingnya menjaga, melindungi lidah kita supaya kata-kata kita, kalimat-kalimat kita, perkataan-perkataan kita adalah perkataan-perkataan yang membawa kehidupan, yang membawa inspirasi, motivasi, membawa pengharapan, membawa kesembuhan, membawa pemulihan dalam kehidupan banyak orang. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, kita harus mengekspresikan cinta dan kebaikan melalui kata-kata kita, melalui kalimat-kalimat yang kita sampaikan, melalui komunikasi yang kita lakukan. Kita harus mengekspresikan cinta dan kebaikan melalui kata-kata kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita bisa menggunakan lidah kita untuk menyampaikan cinta dan juga kebaikan kepada orang lain. Mari kita ucapkan kata-kata yang membangkitkan semangat, kata-kata yang menghibur, dan kata-kata yang memberdayakan dalam setiap kata yang kita ucapkan. Dengan mengendalikan lidah, kita bisa membawa keberkahan bagi orang-orang di sekitar kita, bagi lingkungan, bagi lingkaran sosial kita, bagi komunitas di mana kita ada. Oleh karena itu, perlu sekali bagi kita untuk merangkai kata kalimat kita secara bertanggung jawab, yang di dalamnya ada unsur ekspresi cinta kasih, ekspresi kebaikan yang kita sampaikan dengan lidah kita. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu Saudara, hindari gosip dan fitnah. Salah satu bahaya terbesar dari lidah adalah kecenderungannya untuk membicarakan atau berbicara tentang orang lain dengan cara yang tidak benar. Gosip dan fitnah dapat merusak hubungan, merusak relasi, merusak reputasi, dan
menimbulkan konflik, serta bisa terjadi perpecahan dalam rumah tangga, dalam komunitas, dalam masyarakat, bahkan dalam bangsa dan negara. Sebagai orang percaya, sebagai orang beriman, marilah kita menghindari tindakan-tindakan yang berpotensi untuk merusak hubungan, merusak relasi, merusak reputasi, baik diri kita, orang lain, komunitas, bangsa dan negara, bahkan menimbulkan perpecahan dalam rumah tangga, dalam organisasi di mana kita ada di dalamnya, supaya kita boleh menghadirkan satu situasi kondisi yang damai, yang aman, yang membangun, yang memotivasi, yang menyegarkan, yang menguatkan kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Kemudian yang ketiga, jaga pengendalian diri kita. Bapak Ibu Saudara, jika lidah Anda tidak dirawat dengan baik, hal itu dapat dengan mudah menyebabkan ucapan yang tidak terkontrol, tidak terkendali, mengalir dengan liar. Dan karena itu bisa menyebar kemana saja dan akan melukai, akan merugikan bukan saja diri kita, tapi juga orang-orang yang ada di sekitar kita. Jika kita tidak hati-hati, kemarahan, celaan, dan cemoohan bisa dengan cepat keluar dari mulut kita. Namun dengan meminta bantuan dari Roh Kudus, meminta pertolongan, minta bimbingan dari Tuhan, kita dapat atau kita bisa mendapatkan pengendalian diri, self control yang kita perlukan untuk mengendalikan, mengontrol kata-kata kita. Kemudian Bapak Ibu Saudara yang berikut, doa dan pertobatan. Untuk menjaga lidah kita penting untuk memberi asupan yang segar, mencari pertolongan Tuhan melalui doa. Carilah kebijaksanaan, kerendahan hati, dan kekuatan untuk menahan diri dari banyak bicara. Doa merupakan salah satu sarana, alat yang bisa membantu kita untuk mendapatkan kekuatan mengontrol, menjaga lidah kita. Selanjutnya, jika kita berdosa dengan kata-kata kita, telah melukai perasaan orang lain, menyakiti orang lain, maka kita harus belajar untuk segera dengan rendah hati bertobat dan meminta ampun kepada Tuhan dan orang yang kita sakiti dengan kata-kata kita. Refleksi ini mengingatkan kita akan kekuatan kata-kata dan tanggung jawab dalam menggunakannya. Jagalah lidahmu agar menjadi alat yang Tuhan gunakan untuk menyebarkan cinta kasih, menyebarkan kebenaran, dan membagi keberkahan kepada orang-orang di sekitar kita. Mari kita berdoa supaya Tuhan mengajari kita, memampukan kita, menolong kita menjaga lidah dengan bijak. Bantu kami Tuhan untuk mengendalikan kata-kata kami dengan menggunakannya dengan tujuan yang memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama kita. Mari kita minta kekuatan dari Tuhan supaya kita bisa menghindari kata-kata yang merusak dan mengucapkan kata-kata yang membangun, yang membahagiakan, yang memotivasi, yang mendamaikan. Dan biarlah kata-kata kita selalu menyenangkan kita, selalu menyenangkan orang lain, dan puncaknya Allah dipermuliakan. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Tuhan memberkati kita. Amin.